Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Markah Fadila dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang meliputi pendekatan sosial demand, cost benefit, dan manpower planning. Materi ini penting karena pendidikan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berbasis data, kebutuhan masyarakat, kemampuan pembiayaan, serta kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah agar kita mampu: 1. Memahami konsep dan karakteristik masing-masing pendekatan. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan fokus dari setiap pendekatan. Dan yang ketiga, memahami contoh penerapan pendekatan tersebut dalam konteks pendidikan di Indonesia. Masuk ke materinya, yaitu pendekatan sosial demand. Pendekatan sosial demand atau pendekatan permintaan sosial merupakan pendekatan perencanaan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Dalam pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah tanpa terkecuali. Pendekatan sosial demand menyusun perencanaan pendidikan berdasarkan data demografis seperti jumlah penduduk usia sekolah, laju pertumbuhan penduduk, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang ditunjukkan melalui angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. Berdasarkan makalah yang kelompok 6 bahas, pendekatan ini berasumsi bahwa setiap anak usia sekolah akan dan harus bersekolah sesuai jenjangnya, sehingga pemerintah perlu menyiapkan sarana dan prasarana, guru, serta anggaran pendidikan secara memadai. Pendekatan sosial demand ini sangat relevan di Indonesia, mengingat masih adanya persoalan seperti 1. Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan penduduk usia sekolah yang tinggi. Serta yang ketiga, keterbatasan sarana dan tenaga pendidik di daerah tertentu. Melalui pendekatan ini, perencanaan pendidikan dapat diarahkan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan secara lebih adil dan terukur. Selanjutnya ada pendekatan cost benefit. Pendekatan cost benefit yaitu pendekatan perencanaan pendidikan yang menekankan pada perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh pendidikan. Dalam pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran. Biaya pendidikan mencangkup berbagai komponen seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan sarana pembelajaran, gaji guru, serta biaya operasional lainnya. Sementara itu, manfaat pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, seperti peningkatan pendapatan individu, tetapi juga dari sisi sosial, seperti meningkatnya kualitas sumber daya manusia, menurunnya angka pengangguran, serta meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan cost benefit, perencanaan pendidikan dapat menentukan 1. Program pendidikan mana yang lebih efisien untuk dikembangkan. Yang kedua, jenjang pendidikan mana yang memberikan dampak paling besar. Dan yang ketiga, prioritas alokasi anggaran pendidikan yang terbatas. Pendekatan ini membantu pemerintah agar penggunaan dana pendidikan lebih nasional
dan tepat sasaran, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini. Selanjutnya ada pendekatan manpower planning. Pendekatan manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dalam pendekatan manpower planning, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja saat ini. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan dilakukan dengan menganalisis 1. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja nasional, 2. Struktur lapangan pekerjaan, ketiga, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini. Pendekatan ini sering diterapkan dalam perencanaan pendidikan di sekolah-sekolah kejuruan, vokasi, dan pendidikan tinggi agar lulusan yang dihasilkan itu tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional saat ini. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan seperti perubahan kebutuhan pasar kerja yang sangat cepat sehingga perencanaan harus bersifat fleksibel dan juga adaptif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh penerapan. Yang pertama, contoh penerapan pendekatan social demand, kita bisa melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pramono, yaitu analisis kebutuhan guru sekolah dasar di Kota Cimahi tahun 2015 sampai 2020, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah menyebabkan kekurangan guru sekolah dasar. Dengan menggunakan data siswa dan rasio ideal guru siswa, pemerintah daerah dapat merencanakan penambahan guru secara lebih akurat. Selanjutnya, contoh yang lain bisa dilihat dari penelitian Devi yang menganalisis kebutuhan ruang kelas SD berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk di usia sekolah di Kota Cirebon, di mana pendekatan social demand digunakan untuk menghitung kebutuhan ruang kelas baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk di usia sekolah. Selanjutnya, contoh penerapan cost benefit, yaitu pembangunan ruang kelas tidak hanya dihitung dari jumlah kebutuhan fisik, tetapi juga dari besarnya biaya pembangunan dibandingkan dengan manfaat sosial yang diperoleh, seperti meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar. Sementara itu, pendekatan manpower planning dapat dilihat dari dalam kebijakan pengembangan SMK dan pendidikan vokasi di Indonesia yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri saat ini. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan sebaiknya tidak menggunakan satu pendekatan saja, melainkan mengkombinasikan berbagai pendekatan agar hasilnya lebih komprehensif. Nah, itu dia 3 pendekatan perencanaan pendidikan. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa 1. Pendekatan social demand berfokus pada pemerataan akses pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pendekatan cost benefit menekankan efisiensi antara biaya dan manfaat pendidikan. Dan yang ketiga, pendekatan manpower planning mengarahkan pendidikan agar selaras dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembangunan nasional. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dan sangat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, efisien, dan relevan. Sebagai bahan refleksi, kita dapat mempertanyakan bagaimana perencanaan pendidikan di Indonesia dapat menyeimbangkan tuntutan pemerataan akses, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata.
ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.